Halo, Sobat Dapur Rakyat. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh dengan sejarah, budaya, dan informasi menarik. Kali ini, kita akan membahas kisah unik dari salah satu suku di Indonesia yang menggunakan aksara Korea, atau Hangul, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penasaran? Yuk, kita mulai perjalanan kita ke Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Pulau Sulawesi memang selalu menawarkan kejutan. Tapi siapa sangka, di pulau ini terdapat sebuah suku yang menggunakan aksara Korea, atau Hangul sebagai sistem penulisan mereka. Suku ini adalah suku CIA yang terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Menariknya, kalau kamu berkunjung ke CIA, kamu akan menemukan Hangul hampir di setiap sudut jalan. Pada tahun 2005, tercatat ada sekitar 80.000 penduduk CIA yang menggunakan Hangul. Bahkan, para murid di sekolah belajar menulis Hangul untuk kegiatan sehari-hari mereka. 적혀 있는지 물어봤는데요. Sini adalah kampung Cia-Cia. Kami di sini menggunakan aksara Korea, Hangul Korea. Tapi, bagaimana bisa suku ini menggunakan aksara Korea? Suku CIA sebenarnya memiliki bahasa daerah sendiri, yang disebut bahasa Buton atau bahasa CIA. Sayangnya, bahasa ini semakin punah karena tidak adanya sistem penulisan yang sesuai dengan pelafalannya. Disinilah cerita menarik dimulai. Dalam sebuah simposium internasional pernaskahan Nusantara di Bau-Bau, hadir seorang profesor besar asal Korea, Profesor Chun Tae-hyun. Beliau sangat tertarik dengan keragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. Dalam penelitiannya di CIA, Profesor Chun menemukan adanya kesamaan pelafalan dan struktur bahasa antara bahasa CIA dan bahasa Korea. Profesor Chun kemudian mendatangkan Hunminjeongeum Research Institute ke Buton. Institut ini memang bertujuan untuk menyebarkan penggunaan abjad Korea ke kaum minoritas yang tidak memiliki sistem tulisan sendiri di seluruh Asia. Sejak itulah, bahasa CIA menggunakan Hangul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hunminjeongeum Research Institute juga menyusun bahan ajar kurikulum muatan lokal yang dapat dipelajari dari tingkat SD hingga SMA. Ini semua dilakukan dengan kerjasama yang erat dengan pemerintah kota Bau-Bau. Namun, bukan Korean Wave atau Hallyu yang membuat suku ini menggunakan Hangul. Menurut wali kota Bau-Bau, Amirul Tamim, suku CIA tidak memiliki alfabet yang cocok untuk pelafalan bahasa mereka. Menggunakan alfabet lain bisa menyebabkan perbedaan makna, sehingga Hangul menjadi pilihan yang tepat. Amirul Tamim juga menambahkan bahwa belum jelas apakah ada kedekatan historis antara suku CIA dan Korea. Namun, kemungkinan besar pengaruh ini datang dari hasil pembelajaran mereka di tanah perantauan. Karena masyarakat CIA adalah masyarakat perantau, mungkin saja pengaruh bahasa datang dari Mongol dan Cina yang dekat dengan Korea. Meski demikian, pemerintah tidak berencana untuk menghapus budaya tulisan Hangul ini. Sebaliknya, mereka berjanji akan memelihara kebudayaan tulisan ini. Selama ini, pelajaran bahasa Indonesia tetap diberikan, sehingga tidak ada masalah dalam komunikasi sehari-hari. Pemerintah ingin menyelamatkan bahasa lokal yang kemungkinan punah. Komunikasi tetap berjalan lancar, dan kebudayaan lokal tetap kuat. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang kisah unik ini? Apakah penggunaan Hangul bisa membantu melestarikan bahasa lokal di daerah lain di Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Dapur Rakyat. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya.